Pitulungan, pertolongan. Berselang beberapa kemudian, diriku tersadar. Tapi, di mana ini? Aku tak mengenal tempat ini. Ini bukanlah rumahku yang terbakar ataupun rumah baruku. Aku bangun dari tempat tidur, mengamati setiap detail ruangan tersebut. Ruangan ini begitu kental dengan arsitektur Jawa. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan munculnya Mahia. "Assalamualaikum," sapanya. "Waalaikumsalam, Mahia, kita ada di mana?" "Kita berada di rumah Rio dan keluarganya. Di sini kamu akan dapat pertolongan. Kau tak sadarkan diri selama berjam-jam." Rio panik. Akhirnya, dia menghubungi supirnya untuk membawamu ke rumahnya. "Flo, papamu dalam bahaya." Saya diminta Rio untuk memantau keadaan Pak Hans. Terlihat dia disekap oleh Alice. Setelah mendengar penjelasan dari Mahia, aku begitu sedih, tak bisa lagi terbendung air mata ini. Aku harus pulang, aku harus menolong papaku sekarang juga. Aku memaksakan diri untuk pergi, tapi kepalaku masih terasa sangat pusing dan berat. "Jangan dulu, kau kelelahan. Tetaplah di sini, lagi pula kita memerlukan strategi untuk menghadapi Alice. Menurutlah kepada saya, atau saya tak akan membantumu lagi. Kau mengerti?" tegas Mahia. "Baiklah," aku menjawabnya dengan perasaan khawatir terhadap papa. "Aku akan pergi memantau segala keadaan di rumahmu. Tetaplah di sini sampai aku kembali," kata Mahia lagi. Perasaan sedih dan cemas menjadi satu. Ada banyak fakta yang terungkap, hasilnya begitu buruk. Kenyataannya Mama Rosita yang selama ini kukira adalah ibu kandungku, ternyata dia adalah orang yang memisahkanku dengan ibu kandungku. Kak Jessica yang kusangka begitu menyayangiku, ternyata selama ini dia membenciku. Dan sekarang papaku dalam bahaya di tangan iblis perempuan yang merupakan tanteku sendiri. Tapi, bisa-bisanya dia menikahi mantan suami dari saudari kembarnya sendiri. Terdengar suara percakapan dua orang laki-laki yang memecahkan keheningan di rumah ini. Mereka sepertinya sedang mendebatkan sesuatu. "Bapak, kulo suwon umpami panjenengan ngerestui. Niat kulo mung maringi pitulungan." "Bapak, saya berterima kasih seumpama Anda merestui. Niat saya hanya memberikan pertolongan. Leres toh, Le, elingo marang calon istrimu. Lah piye engko perasane yen ngerti kowe ngowo bocah wadon liyo merene. Beneran toh, Nak, ingatlah dengan calon istrimu. Lah bagaimana nanti perasaannya jika tahu kalau kamu membawa perempuan lain ke sini?" "Pon boten usah khawatir Bapak. Tole panjenengan niki boten wonten niatan ingkang aneh-aneh ingkang Florisa. Kulo menghadap Bapak sakniki, amergi nyuwun pitulungan Bapak. Bapak tak perlu khawatir. Anakmu ini tidak punya niatan yang aneh-aneh dengan Florisa. Saya menghadap Bapak sekarang, karena ingin minta pertolongan Bapak." Iyo. "Opo sing dadi karepanmu Le?" Iya. "Apa yang menjadi kemauanmu, Nak?" "Kulo suwon yen Bapak ngijinaken Florisa belajar ilmu bela diri ten mriki. Saya berterima kasih jika Bapak mengizinkan Florisa belajar ilmu bela diri di sini." "Iyo tak izini, tapi kowe utang penjelasan marang Bapak lan ibumu tentang sopo bocah wadon kui dan opo wae masalah uripe." "Iya saya izinkan, tapi kamu berhutang penjelasan dengan Bapak dan ibumu tentang siapa anak perempuan itu dan apa saja masalah kehidupannya." "Inggih, Bapak, matur suwun sangat." "Iya, Bapak, terima kasih banyak. Aku sama sekali tak mengerti apa yang dibicarakan oleh Rio dan bapaknya itu." Kemudian, tanpa kusadari Mahia yang langsung mengartikannya semua pembicaraan mereka. Dari situ aku mengerti bahwa Rio ternyata telah memiliki calon istri. Hati ini rasanya begitu teriris. Apakah aku mulai mencintainya?
Tetap setia di channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komentar, subscribe, dan bagikan. Selamat menyaksikan. Papamu disekap di dalam kamar rahasia di lantai bawah rumahmu. Perkataan Mahia membuatku tersadar bahwa perasaan pribadiku sudah tak penting lagi. Sekarang aku harus fokus menghadapi masalah ini. Seingatku hanya ada gudang di sana, tidak ada kamar rahasia seperti apa katamu. Mungkin wanita berbau iblis itu yang telah mengubahnya menjadi kamar rahasia. Bahkan dirimu sendiri tak pernah mengetahuinya, ujar Mahia. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Tanyaku cemas. Tidurlah dulu, saya akan masuk ke kalungmu. Hari mau menjelang pagi. Kita harus istirahat untuk mengatur banyak strategi dengan Rio. Selepas Mahia meninggalkanku, aku kembali berbaring ke tempat tidur. Tapi mata ini tak bisa terpejam padahal aku terus berusaha untuk tidur. Banyak sekali kesedihan, kekhawatiran dan kesedihan yang aku rasakan, hingga rasa kantuk pun sudah tak terasa lagi. Flo, kamu sudah bangun? Keluarlah, aku ingin bicara, kata Rio yang ada di balik pintu. Aku langsung membukakan pintu dan mulai melangkahkan kaki mengikuti Rio yang menuju ruang tamu. Semalam aku sudah menceritakan setiap masalahmu kepada kedua orang tuaku. Mereka turut prihatin dan mereka mengizinkanmu menginap di sini hingga masalahmu selesai. Rio memulai obrolan kami. Terima kasih, jawabku singkat. Kenapa matamu hitam dan membengkak? Apa kamu tidak bisa tidur? Beristirahatlah, ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi Alice. Iya, tapi aku benar-benar tidak bisa tidur. Apa rencana kita? Apa kita akan mencari tahu tentang Tante Maudie lebih dulu? Ide bagus, Flo. Malam ini kamu harus mencari tahu apa yang ingin Tante Maudie tunjukkan terlebih dahulu. Setidaknya kita harus memiliki banyak informasi seputar Alice. Mahia akan terus memantau keadaan papamu. Jadi, jangan terlalu khawatir, Rio berkata panjang lebar. Obrolan kami pun selesai. Banyak pelayan di rumah ini. Sepertinya keluarga Rio adalah ningrat alias bangsawan. Segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Mereka pun memperlakukanku sebagai tamu agung. Selepas mandi, para pelayan wanita menyediakan pakaian bersih untukku. Sebuah setelan kebaya dan batik dengan motif yang sangat indah. Beberapa lama kemudian, para pelayan meminta izin untuk menata rambutku. Mereka mengaturnya dengan begitu indah. Rambut coklatku yang awalnya tergerai begitu saja, kini disanggul modern dengan hiasan kepang dan hiasan bunga segar sebagai bando. Selama berada di sana, aku tak pernah melihat Rio. Aku pun tak berani menanyakannya kepada siapapun, karena menurut informasi yang aku dengar, yang aku tempati sekarang adalah rumah khusus tamu. Sementara, Rio dan keluarganya berada di rumah utama. Beberapa saat kemudian, Ibu Rio menemuiku. Dia begitu ramah dan sangat baik. Sering sekali dia memuji kecantikanku. Mungkin jika Alisa, ibu kandungku, masih hidup, mungkin dia akan begitu menyayangiku, sebagaimana perasaan yang diperlihatkan oleh Ibunda Rio saat ini. Tak banyak yang aku lakukan selama berada seharian di rumah Rio. Sore pun pelayan menyiapkan baju ganti untukku. Tapi kuputuskan untuk memakai piyama motif batik saja. Aku ingin tidur lebih awal setelah menunaikan sholat isyak nanti. Akhirnya, setelah melaksanakan kewajiban ibadah 4 rakaat di malam hari, aku bisa tidur dengan cukup nyenyak. Bangun, Flo. Sudah waktunya kita mencari tahu mengenai pintu Maudie. Mendengar perkataan Mahia, aku pun langsung terbangun. Aku melihat Rio sudah berada di ruang tamu. Dia mengatakan bahwa untuk bisa sampai ke pintu Maudie, kami tak perlu lagi pergi ke rumah lamaku, karena aku bisa masuk ke dalam pintu lemari teleportasi milik Bapak Aji Soko, ayahanda Rio.
Masuklah ke dalam bersama Mahia, aku akan menjaga kalian dari sini, perintah Rio. Mahia mulai membaca mantra, lemari tua yang semula berisi pakaian kini berubah menjadi pintu dimensi lain yang mengantarkan kami ke dalam kisah dan sisi kehidupan seorang Maudie. Alice, aku turut prihatin atas meninggalnya ibu dan juga saudara kembarmu, kata Maudie kepada Alice. Ini semua karena perbuatan Hans dan Rosita, suatu saat aku akan membalas mereka. Alice pun menjawabnya dengan penuh amarah. Aku akan membantumu, aku punya solusi, kita pergi ke orang pintar saja. Aku harus membuat Hans terpikat padamu. Rebut dia, saran Maudie. Aku akan melakukannya tapi nanti. Aku ingin membunuh Rosita lebih dulu. Setidaknya nyawa harus dibayar nyawa. Apa kamu sudah punya rencana jitu? Tanya Maudie. Bukankah adikmu sekelas dengan Jessica? Dia anak angkat dari Hans dan Rosita. Coba pengaruhi terus Jessica, sampai-sampai dia membenci ibu dan adiknya. Bagaimana? Bisa kan? Rencana Alice mulai tersusun. Hei sayang, Jessica masih duduk di kelas 6 SD. Bagaimana caraku mempengaruhi seorang anak kecil? Kata Maudie. Mudah saja, ceritakan saja seolah-olah kamu mengerti seluk-beluk keluarganya yang akan mengusir Jessica dalam keluarga itu. Karena di sana Jessica tak pernah mendapatkan hak apa-apa. Karena dia hanya punya status sebagai anak pungut. Mudah kan? Alice berkata sambil menyeringai puas. Maudie pun menyetujui setiap rencana licik yang sudah direncanakan Alice. Hari demi hari, terlihat Tante Maudie begitu rajin mengantar adiknya, Desi yang merupakan teman sekelas Jessica. Setiap hari dia meracuni otak Jessica dengan mengatakan banyak hal, bahwa Mama Rosita pilih kasih, karena Flo kecil memiliki barang-barang bagus dan mewah, sementara dia tidak. Maudie juga mengatakan bahwa Mama Rosita hanya sayang kepada Florisa, diriku yang sewaktu itu masih duduk di bangku kelas 3 SD belum mengetahui apapun. Pantas saja, perlakuan Kak Jessica berubah-ubah. Kadang dia baik padaku, kadang pula usil dan sangat cuek. Ternyata ujaran kebencian itu, dia simpan hingga dia dewasa, sehingga dia menjadi seorang kakak yang membenci adiknya setiap saat. Setiap hari, Maudie tak pernah berhenti untuk mempengaruhi Kak Jessica. Sampai-sampai dia pun memutuskan untuk sering datang ke kampus Kak Jessica, hanya untuk memberikan hasutan dan pengaruh buruk. Kau tahu Jess, omku yang merupakan salah satu karyawan di perusahaan papamu mengatakan bahwa 100% saham perusahaannya akan diberikan hanya kepada Florisa. Sungguh tidak adil kan ya? Padahal kan kalian berdua sama-sama anak angkat, ungkap Tante Maudie kepada Jessica. Yang aku tahu, 50% saham itu milik papa dan 50%-nya lagi milik mama. Berarti selama ini mereka tak pernah adil kepadaku. Mereka memberikan segalanya kepada Flo. Jessica mulai terhasut, emosinya mulai tersulut. Tepat sekali, kamu harus minta bagianmu juga kan, apapun caranya. Jika kamu tak dapat bagian 1 sen pun dari perusahaan itu, maka siap-siap kamu akan didepak paksa oleh Florisa. Dan dia akan menari-nari di atas penderitaanmu yang menjadi gelandangan di pinggiran jalan, kata Maudie sambil berpura-pura sedih. Tante, aku tidak akan diam saja. Aku akan bertindak sesuatu. Setelah berkata, Jessica berlalu pergi. Bagaimana kau puas? Ku dengar Rosita sudah mati. Dan gadis bodoh itu juga sudah mati. Hahaha. Maudie tertawa puas. Kerja bagus kawan, tapi awalnya aku tak menyangka bahwa Jessica bisa membakar ibu asuhnya dan dirinya sendiri hidup-hidup. Hahaha, mari kita rayakan keberhasilan ini. Mereka pun terlihat tertawa puas, merayakannya dengan beberapa gelas wine.
Sementara aku yang hanya bisa melihat adegan itu, benar-benar sudah tidak tahan lagi. Tapi itu hanya adegan masa lalu yang sudah terjadi. Walau aku ingin memukulnya, tanganku hanya akan meleset ke udara. Dalam adegan itu, beberapa bulan telah berlalu. Mereka mendengar kabar bahwa aku depresi berat dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Alice, Hans membawa Flo ke rumah sakit jiwa, kata Maudie, yang merupakan mata-mata Alice. Kurang ajar sekali, berani-beraninya dia membawa keponakanku ke sana. Akan aku balas perbuatannya itu? Kamu bisa memanfaatkan keadaan ini. Menikahlah dengan Hans, saran Maudie. Bodoh kau, mana mungkin dia mau menikah denganku? Jelas-jelas aku ini adalah saudari kembar mantan istrinya. Kita akan pergi ke orang pintar. Pasanglah susuk pemikat, rayulah dia. Buatlah dia lupa bahwa kamu adalah kembaran Alisa. Ada banyak solusi sayang, think smart again, ungkap Maudie. Ide yang cemerlang, ayo, sesuai dengan rencana, mereka pergi menemui orang pintar. Dia memasang beberapa susuk emas dan berlian di bagian wajah serta lidahnya. Mbah Dukun itu terlihat memberikan sesuatu yang dapat membuat papaku lupa dengan sosok Mama Rosita dan Mama Alisa. Pikat dia, ambil celana dalamnya, kubur benda ini bersama celana dalamnya dan bungkus menggunakan kain mori, kain kafan. Baik Mbah, jawab Alice. Mbah, teman saya ini juga ingin punya perewangan yang setia supaya dia berhasil menjalankan setiap aksinya. Buat tameng gitu loh Mbah. Kali ini Maudie yang berbicara. Beberapa saat kemudian, Mbah Dukun membaca mantra, tangannya yang semula kosong kini telah menggenggam sesuatu. Ternyata benda itu berupa lipstik merah. Pakailah lipstik ini hanya dalam keadaan yang darurat saja. Apapun yang kamu lakukan, ketika menggunakannya, polisi pun tak akan mengetahui jejakmu, sehingga kamu akan selalu aman. Baik, Mbah, terima kasih. Ketika memberikan amplop coklat yang begitu tebal, mereka pun bergegas untuk pulang. Dengan mudahnya, Maudie dan Alice membeli satu unit rumah yang lokasinya tak jauh dengan rumah baru kami. Di dalam rumah itu, mereka selalu memantau keadaan Papa. Apapun yang dilakukannya, mereka begitu mengetahui dengan baik. Alice pun melamar pekerjaan di kantor Papa. Tanpa banyak pertimbangan, akhirnya dia diterima. Hari demi hari mereka lalui bersama, mereka sering bertemu. Dengan bermodalkan susuk pemikat, akhirnya Alice berhasil menikah dengan Papa. Ketika berhasil menjadi istri sahnya, Alice mengambil salah satu celana dalam Papa di dalam lemari dan menguburkannya di belakang rumah. Dia melakukannya persis dengan apa yang disarankan oleh Mbah Dukun itu. Alice mendengar kabar perihal kesembuhanku, sehingga aku akan segera pulang. Alice begitu khawatir, dia takut bahwa aku sampai mengenalinya dan curiga kepadanya. Akhirnya dia memutuskan kembali menemui sang dukun untuk meminta sesuatu agar aku bisa menyayangi Alice seperti ibu kandungku sendiri. Barusan temanmu yang kemarin datang ke sini, sekarang kamu. Ternyata dua sahabat punya konflik yang sama, kata Mbah Dukun itu. Apa maksudnya, Mbah? Temanmu yang bernama Maudie itu, kata Mbah Dukun itu lagi. Apa yang dia lakukan di sini? Alice mulai curiga. Akan ku katakan apabila kamu membayarnya dengan harga mahal. Baik Mbah, katakan saja. Ini bayarannya, Alice berkata sambil mengulurkan segepok uang. Mbah Dukun pun cepat menyambar amplop tebal itu. Ternyata temanmu juga suka dengan suamimu. Dia ingin memilikinya dan menguasai hartanya. Dia itu pengkhianat. Tadi dia minta dipasangkan susuk pemikat. Sudah aku lakukan. Tapi aku bekerja sesuai bayaran.
Jadi susuk yang aku pasang hanyalah barang yang sederhana, hanya susuk dari perak saja, cara kerjanya pun tak sebagus susuk yang kamu miliki itu. Terlihat sekali bahwa Alice begitu marah dan kecewa dengan Maudy. Selama ini hanya Maudy yang dijadikan sebagai tempat berkeluh kesah. Alice terpaksa merencanakan motif pembunuhan untuk sahabatnya sendiri. Sebulan telah berlalu, terlihat dalam adegan itu hubunganku dengan Alice begitu hambar. Tapi, berkali-kali terlihat jelas bahwa Alice begitu menyayangiku. Ternyata benar, di malam hari Alice masuk ke dalam kamarku, dia memastikan apakah aku sudah tertidur. Setelah itu, dia pergi ke rumah Tante Maudy dengan tergesa-gesa. Dia mengingat betul bahwa sebulan terakhir ini, Maudy terlihat menggebu-enggebu untuk merayu dan mendapatkan papa. "Hei Alice, kamu mau menginap?" sapa Maudy basa-basi. "Iya," jawab Alice tumben. Tanya Maudy heran. "Iya, mumpung suamiku tidak ada di rumah. Aku kangen dengan kebersamaan kita." "Oh, baiklah, akan aku buatkan coklat panas." Maudy pun menuju dapur. Alice masuk ke dalam kamar, dikeluarkannya lipstik merah yang ada di kantong celananya. Dia memakai lipstik merah merona bak warna darah itu. Selesai memakainya, terlihat badannya bergetar hebat, matanya pun menyorot tajam, tawanya pun terdengar seram, siapapun akan merinding mendengarnya. Alice berjalan menuju dapur, dia mengambil pisau buah yang ada di atas mangkuk. Dia berada di belakang Maudy dan menusukkannya keras ke punggung Maudy. Maudy berteriak kesakitan. "Aregreh-regreh, apa yang kamu lakukan?" Maudy berlari menjauhi Alice. Alice terus mengejarnya. Dia nampak begitu sangat cepat sampai-sampai Maudy sudah berhasil dia cekik. Maudy pingsan kehabisan oksigen. Alice menyeret tubuh lemah itu dan membopongnya ke atas kasur. Dengan sabarnya dia menunggu Maudy hingga sadar. Setelah sadar, Alice langsung menindih wajah Maudy dengan bantal besar. Terlihat tangan dan kaki Maudy meronta untuk dilepaskan. Tapi, tenaga Alice jauh lebih besar, sehingga Maudy pun tewas seketika. "Itulah hukuman untuk seorang pengkhianat sepertimu, Cic," kata Alice sambil meludahi tubuh yang tak bernyawa itu. Disiapkannya kantong kresek berukuran besar. Alice memasukkan mayat tersebut dan membawanya keluar. Dia menuju halaman rumah kami, kantong itu dia masukkan ke dalam gudang. Yang ternyata gudang tersebut sudah diubah menjadi kamar rahasia. Dia terlihat akan memotong-motong tubuh Maudy. "Sudah Mahia, bawa aku keluar. Aku sudah tidak kuat lagi melihat adegan ini," kataku menahan mual. "Baiklah, setidaknya hal penting dalam adegan ini sudah kita ketahui. Tentang lipstik merah itu," kata Mahia. Kemudian dia membawa kami keluar dari lemari itu. Dalam waktu singkat, kami sudah berada di ruang di mana Rio berada. "Flo, dia ingin mengatakan suatu hal yang sangat penting kepadamu," kata Rio sambil menunjuk ke arah arwah Maudy. Aku pun mendekatinya. Aku juga penasaran dengan apa yang akan disampaikannya. "Flo, tolong aku, kuburkan aku dengan layak, musnahkan dan hancurkan lipstik merah itu." "Tolong," tanpa sempat menjawab perkataannya, arwah itu pun telah menghilang dari hadapanku. Bersambung. Lanjut part 8 dengan judul Anindya. Terus pantengin channel Asal Gawe dengan kisah dan cerita yang tentunya sangat menarik. Terima kasih dan sukses untuk semua.